Jago kalkulus sama dengan jago machine learning. Halo teman-teman semua, nama aku Griselda Nisha Sadia dengan NPM 2106751392. Aku dari kelas Kalkulus F dengan dosen pengempu Bu Teresia Veronica Rampisela. Karena itu aku menyapa dulu nih. Halo Bu Teresia dan kakak-kakak Asdos. Di video kali ini aku bakal membahas tentang pengaplikasian kalkulus pada machine learning. Jadi sebelum masuk lebih dalam, ada baiknya kita tahu dulu nih, machine learning itu apa dan kalkulus itu apa. Machine learning itu cabang dari artificial intelligence yang algoritmanya dipengaruhi banget sama logika matematika. Di zaman modern ini, udah ada di mana-mana nih machine learning. Misalnya yang lagi hits itu auto driver di mobil Tesla, atau yang paling deket sama kalian itu rekomendasi film di akun Netflix kalian. Kalkulus itu salah satu cabang ilmu matematika yang belajarnya tentang limit, turunan, integral, dan deret tak hingga. Gini teman-teman, machine learning itu kan emang dibangun atas dasar logika matematika. Jadi penting banget buat kalian untuk belajar basic-basic dari cabang-cabang ilmu matematika yang digunakan pada pengembangan machine learning. Supaya kalian tahu nih, kira-kira apa yang harus kalian lakukan dengan algoritmanya supaya kalian bisa menghasilkan output yang kalian inginkan. Kalkulus itu sendiri punya peran sekitar 15% dari keseluruhan cabang ilmu matematika yang digunakan dalam pengembangan machine learning. Pada dasarnya, di pengembangan machine learning menggunakan salah satu alat yaitu training data. Training data ini kasarnya data yang komponennya ada yang bisa dijadikan input untuk algoritma machine learning-nya, dan ada juga komponen data yang bisa dijadikan patokan untuk output-nya nanti. Machine learning ini perlu berlatih dan memiliki pengalaman supaya dia bisa menghasilkan output yang tidak terlalu jauh berbeda dengan data aslinya. Untuk pengaplikasian kalkulus dalam machine learning, turunan itu jawabannya. Jadi dalam machine learning itu ada yang namanya gradient descent. Gradient descent ini berfungsi untuk mengoptimalkan algoritma dari machine learning secara bertahap. Ini salah satu konsep dari gradient descent. Dalam suatu program machine learning, selalu ada fungsi matematika yang didefinisikan dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Fungsi matematika itu, atau yang kita sebut dengan fx, akan ditulis bersama dengan turunan fungsinya, atau f aksen x. Turunan fungsi ini nanti akan membantu program untuk menentukan titik minimum global dari fungsi tersebut, seperti teorema yang menyatakan bahwa menentukan titik minimum lokal atau global bisa dilakukan dengan mengecek turunan pertama fungsi tersebut. Untuk gradient descent ini, dia sebenarnya ditujukan untuk mengurangi loss. Semakin kecil loss-nya atau mendekati 0, artinya data dari output yang dihasilkan itu mendekati atau sama dengan data sebenarnya. Kalau misalnya tingkat loss-nya kecil, artinya programnya itu makin efektif. Nah, kalau misalnya program itu udah menemukan titik minimum global, dia kasarnya akan berhenti untuk berlatih. Jadi ada peneliti yang berusaha untuk membuat suatu program supaya bisa membedakan pasien yang COVID-19, pneumonia, dan orang yang normal menggunakan hasil X-ray dari paru-paru mereka. Misalnya peneliti itu punya 420 dataset. Nanti data ini akan dilakukan pengecekan oleh machine learning-nya. Jadi pada iterasi ke-30 atau percobaan selama 30 kali, program menemukan titik minimum lokalnya atau titik minimum global. Nah, di sini program akan berhenti berlatih. Supaya bisa mendapatkan hasil seakurat mungkin, berarti mereka harus melakukan pengecekan sebanyak 30 kali untuk data-data yang nantinya akan mereka cek. Kesimpulannya, kalkulus, terutama di bagian pengaplikasian turunannya, sangat berperan penting dalam pengembangan machine learning. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa!